Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan setia Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program talk show Halo Dokter, persembahan Radio Tuntung Pandang FM kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau ID Cabang Tanah Laut dan juga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI Kabupaten Tanah Laut. Dan dalam kesempatan kali ini, dalam talk show Halo Dokter kali ini, tema kita adalah isolasi mandiri dan surveillance COVID-19, yang mana akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita. Dan selama kurang lebih 1 jam, saya David dan juga saya Bari. Oke, dan rekan Free akan memandu talk show kali ini. Oke, Bar, silahkan diperkenalkan narasumber kita. Oke, terima kasih Mas David kesempatannya hari ini. Oke, kami juga mengajak pendengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Untuk jika kalian ingin mendengarkan dari Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, siaran kami dapat Anda ikuti melalui streamingnya yaitu di tpfm.org.id dan Instagramnya Radio Tuntung Pandang. Radio Tuntung Pandang ya Mas ya? Iya, jadi yang mungkin lagi ke scroll Instagram bisa lihat tuh di website kita biar bisa lihat langsung bagaimana interaksi kita dengan narasumber. Oke, Bang, mungkin kenalin dulu. Oke, ini narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Jessica ya, Jessica Nur Anissa Abidin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, tempat tanggal lahir Malang 8 Agustus 1992 dan riwayat pekerjaannya yaitu dokter dan riwayat pendidikan Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ya. Oke. Dan yang kedua ini ada dari Ibu Dr. Laili Wahyuni Hasan ya, Bu ya? Iya. Oh, selamat pagi, Bu. Oke. Untuk tempat tanggal lahirnya Banjarmasin bulan 10 bulan apa ini ya? Oktober. Bulan Juni. Ya 1982 dan riwayat pekerjaannya dokter dan riwayat pendidikannya Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Dan yang nomor 3 nih ada Masnya, Mas Indra Wahyudi. Tempat tanggal lahir Banjarmasin dan sama juga Juni juga di tanggalnya 12 Juni 1984 dan riwayat pekerjaan Kepala Puskesmas Pelehari, Sekretaris 2 IAKMI Tanah Laut dan riwayat pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Oke, untuk pertama nih ada pengantarnya dulu dari Dr. Jessica dulu deh. Kita mau dengar suaranya, silakan. Oke, terkait isolasi mandiri dan surveillance mungkin yang mana dulu yang mau dibahas? Isolasi mandiri dulu mungkin. Oke, silakan. Ya, isolasi mandiri ini sebetulnya ada salah satu protokol yang sebetulnya diperbolehkan oleh pemerintah daerah kita, mengingat mungkin banyak dari masyarakat kita yang ingin melakukan isolasi di rumah saja. Tetapi jangan lupa bahwa protokol isolasi mandiri ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, siap. Dan yang kedua ini kita mau dengar suaranya dari Ibu Dokter lalu bisa. Tentang isolasi mandiri. Jadi isolasi itu sendiri adalah upaya kita untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Nah, isolasi itu dia bisa dilaksanakan ada di tempat khusus atau dilaksanakan dengan fasilitas khusus. Kalau di tempat kita itu kan di rumah sakit Budiasin yang lama. Nah, kemudian akan ada juga isolasi yang boleh dilaksanakan di rumah, itu yang namanya isolasi mandiri. Nah, namun nanti seperti yang disampaikan oleh Dr. Jessica tadi bahwa ada protokol dan ada aturannya jika itu dilaksanakan di rumah, dan pastinya itu nanti dengan pengawasan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi begitu Mas. Dan kita ingin mendengarkan dari Masnya, Mas Indra Wahyudi. Silakan Mas untuk pengantarnya di pagi hari. Terima kasih. Jadi mengenai isolasi mandiri ya, persepsinya ini harus beda dengan diam di rumah atau di rumah saja. Karena kadang masyarakat biasa, masyarakat awam mendefinisikan isolasi mandiri itu adalah diam di rumah. Sebenarnya ada protokol-protokol yang harus dilaksanakan oleh pasien maupun orang yang melaksanakan isolasi mandiri, sehingga upaya kita untuk memutus mata rantai penularan itu benar-benar dapat dilaksanakan. Dan ada beda ya istilah antara karantina mandiri dengan isolasi mandiri. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.
terkait nih isolasi mandiri untuk pendengar kita ingin panduannya isolasi mandiri apa aja gitu Pak? Dokter itu sih Pak, bisa jelaskan. Sebetulnya asalkan masyarakat atau orang yang terkonfirmasi positif ini mampu melaksanakan protokolnya dengan betul, seperti ada syarat-syarat khusus ya, seperti pertama namanya juga isolasi mandiri ya, jadi artinya orang tersebut harus mandiri. Yang kedua, orang ini terkonfirmasi positif dengan gejala COVID yang ringan, jadi mungkin hanya sekedar batuk atau demam ringan saja, tidak ada sesak nafas gitu ya. Kemudian lagi tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Nah, kalaupun punya itu ya sudah terkontrol dengan baik. Mungkin itu sih kriterianya. Panduannya ya Iya. di pagi hari. Untuk protokolnya sendiri gimana sih Mbak? Nah itu dia, betul apa yang disampaikan oleh Andra tadi ya, bahwa jangan kita samakan isolasi mandiri dengan diam saja di rumah, karena sebetulnya ada protokol atau hal-hal yang harus diterapkan. Seperti yang pertama itu jangan sampai kita isolasi di rumah tapi tetap melakukan kontak dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Nah itu. Yang kedua, pastikan bahwa rumah kita tersebut sudah memenuhi syarat. Artinya ada ruangan khusus di mana pasien tersebut atau orang yang terkonfirmasi positif COVID tersebut diisolasi di dalam sebuah ruangan, dalam artian dia tidak berada satu lingkup dengan anggota keluarga yang lain. Disekat ya Mbak? Iya. Disekat dari satu ruangan ke Betul, ruangan lain. betul. Jadi misalkan di rumah tersebut memiliki fasilitas kamar yang juga ada kamar mandinya, terutama ya, karena mereka tidak boleh menggunakan kelengkapan atau barang-barang bersamaan dengan anggota keluarga yang lain gitu. Oke, jadi kalau untuk kegiatan sehari-hari ibaratnya nih ingin mandi itu gimana Mbak? Apakah harus bergantian gitu? Apakah boleh bergantian atau enggak sih? Sebelumnya kalau anjurannya jangan ya. Jadi kalau bisa itu benar-benar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Kalau misalkan ada kamar mandi lain yang dikhususkan untuk orang tersebut, itu akan lebih baik. Jadi sabunnya sendiri, samponya sendiri, kemudian gayung dan lain sebagainya itu memang digunakan sendiri. Oke, dan mungkin kita bisa aja juga ya, pendengar mungkin yang ingin tanya-tanya nih, kita buka juga line telepon di 081256675766. Oke, dan mungkin juga Dok, terkait isolasi mandiri sejauh ini di Tanah Laut, bagaimana sih jumlah masyarakat yang terpapar COVID kemudian memilih isolasi mandiri, itu tergolong banyak nggak sih? Cukup banyak akhir-akhir ini terutama. Pertimbangannya dari mereka tersebut Kira-kira ya? Nah itu mungkin yang harus kita ubah mindset kita ini, bahwa isolasi terkhusus atau terpusat di fasilitas pelayanan khusus itu tidak seseram itu loh, jangan menjadi momok gitu ya. Karena masyarakat mungkin beranggapan bahwa kalau diisolasi terpusat di fasilitas khusus itu seperti yang namanya juga kayak di penjara gitu ya. Mungkin yang harus kita ubah itu bahwa di sana itu kita betul-betul dilayani dan diperiksa secara teratur sesuai jadwal. Kemudian fasilitas pun itu disediakan. Mungkin karena masyarakat takut yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dekat dengan keluarga. Iya, itu mungkin yang dikhawatirkan. Dan yang ketiga mungkin perasaan tidak nyaman, kemudian tidak biasa tadi di ruangan yang bukan rumahnya atau kamarnya. Oke. Dari selama perjalanan COVID kita di Tanah Laut sudah beberapa bulan, dari beberapa kasus COVID yang isolasi mandiri di wilayah kami, yang memang sebenarnya yang terbaik terpusat di fasilitas khusus, dan pemerintah daerah kita juga menghimbau gitu untuk sebaiknya memang di Fasus, karena di sana terawasi, terkontrol, kemudian ya terfasilitasi lah di sana. Kalau di rumah, yang pengalaman kami selama ini di puskesmas wilayah kami, tidak sedikit juga yang tidak benar-benar patuh
patuh dengan persyaratan atau protokol untuk isolasi mandiri. Misal dia di rumah, tapi di dalam rumahnya ada anggota keluarga yang lain. Kemudian kamar mandi dan WC menggunakan bersama-sama. Nah itu. Kemudian ada juga yang dalam tanda petik bandel gitu nih. Jadi dia ngakunya isolasi mandiri, tapi ternyata juga dapat laporan nih, banyak juga seperti itu. Beliau masih misalnya membeli bahan makanan keluar, kemudian bahkan ada yang menutupi dirinya COVID masih berkunjung ke rumah anggota keluarganya. Disinilah kami kadang mengalami agak kesulitan dan bagaimana gitu sampai harus melibatkan pihak ketiga karena yang bersangkutan susah dibilangin gitu Mas ya, agak ngeyel gitu ya. Jadi harus melibatkan pihak lain untuk bisa menasehati atau memberikan inilah gitu supaya dia agar benar-benar untuk mematuhi isolasi mandiri itu. Jadi kalau kami tenaga kesehatan lebih menyarankan untuk dipasus saja karena untuk di rumah ini kalau menurut pandangan saya isolasi mandiri di rumah itu tidak bisa yang benar-benar tidak kontak dengan anggota keluarga. Jadi apalagi kalau punya kamar mandi dan WC hanya satu gitu. Walaupun di rumah memang memakai masker, sering-sering cuci tangan, tapi kemungkinan untuk kontak itu masih ada. Sebenarnya kalau isolasi mandiri itu gini. Jadi misalnya dia punya rumah lain gitu kan, ada orang yang punya rumah, ada dua atau ada rumah punya anggota keluarga yang lain tapi tidak ditempatin. Nah itu sebenarnya yang diperbolehkan. Jadi dia di rumah sendiri, tidak ada orang lain di rumah gitu. Dan sebenarnya pemerintah daerah juga menghimbau untuk sebenarnya dipasus dan isolasi di rumah itu ada persyaratannya. Maksudnya ada kriteria. Jadi misalnya ibu-ibu yang punya anak tapi anaknya tidak bisa dititipkan dengan siapa-siapa. Jadi kalau ibu yang kepasus anaknya dengan siapa seperti itu. Nah itu jadi ada kondisi-kondisi khusus tertentu, ada alasan tertentu sehingga diizinkan dia isolasi mandiri. Tapi kalau dia tidak ada alasan kenapa gitu kan. Jadi sebenarnya biasanya kami kalau ada penderita yang mengajukan isolasi mandiri pasti kami tanya alasannya. Kenapa seperti itu? Kalau memang ternyata alasannya memang tepat dan tidak ada jalan keluar, akhirnya terpaksa isolasi mandiri, ya akhirnya diizinkan.